Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang di bagian depan rumahnya ya. Di bagian terasnya di sini terdapat beberapa tanaman hias, dan untuk cara menatanya juga di sini terlihat cantik. Meski dengan kondisi pada bagian sisi terasnya ini tidak begitu luas ya, karena langsung berbatasan dengan jalan, namun dengan penempatan yang tepat dan dibuat gerombol seperti ini terlihat cantik banget. Dan ini merupakan tanaman-tanaman hias yang berada di samping rumah. Dan untuk jenis tanaman-tanaman hiasnya juga sangat familiar sekali ya, seperti ada Anthurium Mickey Mouse, kemudian juga ada Peperomia Watermelon, kemudian juga ada bunga pentas. Namun setidaknya dengan adanya tanaman hias pada bagian sekitaran rumah ya, yang pastinya juga membuat suasananya itu jauh lebih asri ya, dibandingkan dengan rumah yang sama sekali tidak ada tanamannya. Itu akan terlihat gersang banget. Dan untuk tanaman hias yang berada di sini ini bisa dibilang kayak tidak begitu terkena cahaya matahari ya, karena ini juga langsung berdempetan dengan rumah. Dan keadaan daun dari tanaman hias peperomianya, juga ada Begonia violacea di sini bagus banget. Karena memang kebanyakan dari tanaman hias ketika banyak terkena cahaya matahari secara langsung, itu biasanya memang berdampak pada bagian daunnya ya, dan juga pertumbuhan dari tanaman hias tersebut. Dan saya suka melihat tanaman-tanaman hias yang setidaknya itu dirawat ya, karena saya bisa melihat dengan jelas sekali meskipun bertumpuk tanaman hias yang berada di sini, namun keadaannya juga bersih. Namun sebelum saya melanjutkan mereview tanaman-tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan meskipun halamannya tidak luas, namun kecintaan terhadap tanaman hiasnya di sini pada bagian sisi halaman rumah ini ya, ini terlihat sekali penuh dengan tanaman hias. Di bagian sisi terasnya itu ditaruh ada dua jenis tanaman hias aglonema ya, ada Big Croy juga ada lipstick. Dan memang kalau orang sudah menyukai tanaman hias ya, tempat kayaknya kalau melihat suatu barang yang sudah tidak terpakai ketika bisa dimanfaatkan untuk menaruh tanaman hias juga jadi cantik ya, seperti ini. Ini merupakan sudut dari kursi yang kemudian sudah tidak terpakai dan dimanfaatkan untuk menaruh tanaman hiasnya. Dan tanaman hiasnya di sini juga terlihat subur-subur sekali. Dan teras rumahnya ini menghadap ke arah barat. Namun karena lagi-lagi ya di bagian depan rumahnya, di situ juga terdapat ada beberapa pohon yang setidaknya menjadikan naungan pada tanaman-tanaman hias yang berada di sini. Dan keadaannya juga terlihat subur-subur sekali untuk jenis tanaman hias aglonemanya dan beberapa tanaman hias lainnya yang berada di bawah. Saya bakalan melihat ya media tanam yang digunakan. Ini. Untuk media tanam yang digunakan di sini lebih menggunakan media tanam tanah yang dicampur juga ada cangkang dari telur ini, karena cangkang dari telur ini juga bagus ya untuk batang dari tanaman hias tersebut untuk lebih menguatkan kembali, sehingga tanaman tersebut itu jauh lebih kuat karena juga ada mengandung kalsium ya. Dan di sini saya suka sayang banget ya kalau melihat tanaman hias yang sudah memiliki batang yang setua ini akan dibiarkan saja dan tidak dilakukan split ataupun pemangkasan, karena setidaknya ketika saya melakukan split, setidaknya ini akan menjadi satu tanaman yang indah kembali. Dan ini juga dilihat dengan tanaman-tanaman lainnya ya, yang memiliki batang tanaman yang masih muda seperti ini, yang masih bagus. Ini keadaannya lebih kurus dibandingkan dengan yang memiliki batang tanaman yang masih muda seperti ini.
Untuk warnanya juga cantik banget ya. Dan di sini juga untuk ukuran potnya, ukuran pot juga dengan tanamannya ini sebenarnya juga sudah tidak sesuai, tapi ketika kita juga rajin untuk melakukan perawatan ya, penyiraman, minimal penyiraman juga mencabuti rumput-rumput liar, setidaknya tanaman tersebut juga masih bisa tumbuh dengan baik. Meskipun dalam keadaan batang dari tanaman itu tidak begitu besar-besar ya, seperti ini. Ini saya ada 2 contoh tanaman hias yang memang keadaan media potnya ini sudah tidak sesuai dengan tanamannya, maka hasilnya juga pada bagian batang dari tanaman tersebut itu tidak begitu besar. Ini kayaknya menggunakan diameter sekitar 10 ya. Sementara yang ini sepertinya menggunakan diameter yang 18, namun dengan pokok tanaman yang begitu banyak, ada sekitar 7. Dan kemudian di bagian sudut ini juga ada beberapa tanaman hias, ada bunga pentas. Kemudian juga ada 2 jenis tanaman hias yang dirambatkan pada bagian ini ya. Ada jada bolong, ini untuk jenisnya yang Andansoni, ini subur banget. Dan apakah ini diliarkan atau tidak ya, saya bakal melihatnya ya. Karena kebiasaan untuk jenis tanaman hias yang diliarkan itu akan tumbuh lebih subur ya, karena pastinya akar itu akan leluasa sekali untuk menempel ataupun merangsang pada bagian tanahnya. Dan ternyata di sini hanya menggunakan media pot, namun memang akarnya ini sudah menjalar ke bagian tanah. Dan kalau dilihat juga sebenarnya di sini sang pemilik juga sangat rajin ya untuk melakukan perawatan terhadap tanaman hiasnya, karena terlihat pada bagian medianya terlihat lembab ya. Dan asalkan memang penyiraman dilakukan secara rutin ya pada tanaman hias dan juga penempatan, maka hasilnya juga tanaman-tanaman tersebut itu tumbuh dengan bagus ya. Kayak seperti ini untuk jenis tanaman hias ada Divenbasia ataupun Aglonema Emerald Bay. Sebenarnya ini berada di luar rumah, namun karena kembali untuk penempatannya di sini tidak begitu panas ya, jadi pada bagian daun dari tanaman hias Aglonema ini bagus. Karena untuk keseringan saya melihat juga untuk jenis tanaman-tanaman hias Aglonema klasik itu biasanya pada bagian pucuk ya, pucuk ataupun sampingnya ini biasanya kusam ataupun kebakar ya, gosong seperti itulah. Kemudian juga ada lipstick di sini bagus banget. Ada Divenbasia White Flame, Divenbasia Candi, kemudian juga ada keladi balon, kemudian juga ada Aglonema Birkin, dan di sebelahnya di sini ada kaktus, kemudian juga ada Calathea meranti Bali, ada keladi joker. Dan sebenarnya untuk tanaman hias Aglonema ya, agar memiliki warna daun seperti ini, bagus seperti ini memang cahaya matahari sangat diperlukan ya. Dan matahari yang bagus itu di sekitar jam 6 sampai jam 10 pagi itu memang membuat warnanya itu makin bagus. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Begonia listada, ada Pearce Lily atau Pearce Lily yang kemudian saya berpindah ke teras sampingnya. Di sini juga terdapat tanaman hias jada bolong. Namun untuk warna daunnya ya, yang berada di sini dengan yang berada di sudut ini berbeda sekali. Di sini memiliki warna yang bagus banget. Sementara yang di sebelah sana ini warna daunnya banyak yang menguning ya. Yang pastinya ketika asupan cahaya pagi hari di sini lebih dulu mendapati lebih banyak asupan cahaya matahari dibandingkan dengan yang berada di sana, di ujung sana. Kemudian juga ada geranium, ada kaktus juga ya. Dan di sini benar-benar berdesakan sekali tanaman hiasnya, karena dengan kondisi tempatnya ya. Namun dengan
banyaknya tanaman hias ini menandakan sekali bahwa Samuel ini benar-benar menyukai tanaman hias. Kemudian juga untuk peperomia watermelonnya di sini terlihat sangat rimbun sekali. Dan di sini juga pastinya sang pemilik juga paham bagaimana cara merimbunkan tanaman hias peperomia ini, yaitu dengan cara memangkas bunga pada tanaman hias peperomia. Ada wali sota juga. Dan yang pastinya untuk tanaman hias ya, agar memiliki warna yang bagus, pertumbuhannya juga bagus, penempatan itu sangat penting ya. Setidaknya kita bisa. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias. Dan indahnya ya ketika pada bagian halaman rumah ini terdapat tanaman, entah itu tanaman hias, tanaman buah, ataupun tanaman sayur. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.